Perkenalkan, nama saya Jakob Rahyaan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat topologi jaringan menggunakan 4 buah router, 7 buah switch, 1 access point, 1 laptop, dan 12 PC. Sebelumnya saya sudah membuat topologi jaringannya dan hasil akhirnya seperti ini. Ketika kita mengirimkan pesan dari PC 0 ke laptop, dia berhasil. Begitu juga dengan mengirimkan pesan dari PC yang lain. Nah, di sini berhasil. Nah, di sini terdapat 3 buah kelompok router. Untuk kelompok yang pertama seperti ini. Untuk kelompok router yang pertama, dia berisikan IP address untuk kelas C. Contoh IP address kelas C seperti ini, 192.168.6. Ada 192.168.4 dan seterusnya. Untuk kelompok router yang kedua, itu berisikan IP address untuk kelas B. Contoh IP address kelas B seperti ini, 186.3.2.6, 186.3.2.4, 186.3.2.5, dan seterusnya. Untuk kelompok router yang ketiga, di sini berisi IP address untuk kelas A. Seperti ini, 11.2.3.5, 12.2.3.7, dan seterusnya. Pada masing-masing PC memiliki IP address yang seperti ini, 192.168.4. Ada juga 192.168.1.7 dan IP address yang lain pada masing-masing PC. Antara router dengan switch, dia terhubung menggunakan kabel straight through dan mempunyai IP address yaitu 192.168.4.6. IP address antar router dan switch ini nantinya akan menjadi default gateway pada rangkaian switch yang ini. Jadi default gateway itu adalah alamat IP yang akan menjadi gerbang keluar untuk jaringan lokal menuju ke jaringan yang ada di luarnya. Jadi ketika PC 0 ini yang punya IP 192.168.4 ingin mengirimkan pesan ke contohnya pada PC 4 ini, dia harus melalui router ini yang mempunyai default gateway atau IP address 192.168.4.6. Selanjutnya, untuk membuat topologi jaringan kelompok router yang pertama, kita bisa membuat tab yang baru. Di sini kita memerlukan 4 buah PC. Kita bisa cari PC di sini. Kita memerlukan 4. Dan 2 buah switch. Kita menggunakan yang ini, PT switch. Dan 1 buah router. Kita cari yang router PT router ini. Untuk menghubungkan PC ke switch, kita menggunakan kabel yang ini, copper straight through. Kita hubungkan pada port PC Ethernet 0,
ke face Ethernet 1.1. Juga dengan PC yang lain. Untuk menghubungkan switch dengan router, kita bisa menggunakan kabel yang sama, yaitu copper straight through. Kita hubungkan dengan masukkan pada port face Ethernet 01 ke di sini face Ethernet 00. Untuk switch yang kedua kita masukkan pada port yang face Ethernet 10. Di sini dapat dilihat kalau kabelnya sudah anak panahnya berwarna hijau artinya sudah terhubung. Ketika masih berwarna merah artinya belum terhubung, kita harus mengkonfigurasikan IP address-nya terlebih dahulu. Untuk IP address yang pertama yang menghubungkan rangkaian switch yang pertama ini yaitu 192.1.1.4.6. Kita buka ketik klik router, lalu kita masuk ke menu CLI, lalu kita mengetikkan perintah enable untuk masuk ke privilege exec mode. Kenapa kita masuk ke privilege exec mode? Karena untuk mengkonfigurasikan IP address kita harus masuk ke privilege exec mode terlebih dahulu. Lalu di sini kita configure terminal. Dan kita masuk ke interface face Ethernet 0 karena tadi kita menghubungkan switch yang pertama ini, switch 0 ini menghubungkan ke router melalui port di sini, port face Ethernet 00. Yang ini face Ethernet 00. Kita enter. Lalu di sini kita akan masukkan IP address-nya beserta subnet mask-nya. Address-nya adalah 192.1.1.4.0. Oh. 4.6 dengan subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Karena IP address ini adalah IP address untuk kelas C, jadi subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Lalu kita menggunakan perintah no shutdown untuk mengaktifkan dan menyimpan konfigurasi IP address ini. Kita bisa exit. Selanjutnya kita masuk ke menu router RIP dengan mengetikkan perintah router RIP. Dan di sini kita sudah masuk ke menu config router. Router RIP sendiri fungsinya untuk memungkinkan router-router untuk berbagi informasi tentang jaringan yang mereka ketahui, sehingga router lain dapat memperbarui tabel routing mereka. Jadi ketika kita ingin mengirimkan pesan dari PC0 ke PC2 contohnya, ketika kita sudah menggunakan masukkan router RIP-nya, paket yang kita kirimkan dari PC0 ke PC2 itu bisa berhasil dikirimkan. Tetapi ketika kita belum mengatur router RIP-nya, paket yang kita kirimkan dari PC0 ke PC2 ini pada proses pengiriman dia akan gagal. Justru itu router RIP ini sangat penting. Ini kita sudah masuk ke menu router RIP, lalu kita menggunakan perintah network, lalu kita masukkan IP address-nya.
pada router RIP ini tadi kan IP address-nya 192.168.6, sedangkan di router RIP ini 192.168.0. Karena IP address ini adalah IP address kelas C, untuk IP address kelas C, kolom yang terakhir ini, kolom angka yang terakhir ini akan menjadi 0. Dengan 3 kolom angka yang pertama ini, 3 kolom angka yang pertama nilainya tetap. Kalau sudah, kita bisa enter, lalu kita bisa keluar. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa kabel anak panahnya sudah berwarna hijau, artinya antara router dengan switch sudah saling terhubung. Lalu kita masuk ke yang kedua ini, antara router dengan switch yang kedua, atau namanya switch, di sini namanya switch 1. Kita masuk lagi ke interface Ethernet. Kita masuk ke interface Ethernet, harusnya 110 ya. Ini Ethernet 10. Ethernet 0. Kalau tadi yang ntar switch 0 ini menggunakan Ethernet 00, kalau switch yang satunya menggunakan Ethernet 10. Masuk, lalu kita masukkan IP address-nya kembali. Yaitu IP address-nya adalah 192.115.8. Dengan subnet mask-nya itu 255.255.255.0. Untuk mengaktifkannya kita bisa menggunakan perintah no shutdown. Kita bisa keluar, exit, dan kita tambahkan ke router-nya lagi. Tambahkan network. Karena IP address-nya 192.168, berarti untuk router RIP-nya kita masukkan 192.168.5.0. Kita bisa lalu bisa keluar. Oke, selanjutnya kita masukkan konfigurasi IP address pada masing-masing perangkat PC. Kita klik PC, lalu kita menu desktop, dan kita masuk di IP configuration. Ini IP-nya adalah 192.168.4. 4.4. Default-nya adalah langsung otomatis seperti ini, dan untuk default gateway-nya adalah 92.168.6, seperti yang ada di hubungkan antara router RIP dengan switch yang pertama ini, switch 0. Ya, 192.168.6. Kalau sudah, kita bisa X, dan kita konfigurasi pada PC yang lain. Menu desktop, lalu masuk ke IP configuration,
Ini adalah interface-nya 192.1.4.5 maksudnya. Versi selanjutnya adalah 192.1.5.4. Untuk default gateway-nya adalah 192.1.1.5.8. Oke, kita sudah selesai mengkonfigurasikannya. Selanjutnya kita bisa melakukan uji coba terlebih dahulu dengan mengirimkan paket dari PC 0 ke PC 1. Di sini successful. Selanjutnya kita coba lagi PC 0 ke PC 2. Awalnya fail. Kita coba sekali lagi. Sudah successful. Kita coba dari PC 1 ke PC 3. Ini fail, pertama fail. Selanjutnya bisa successful. Kita coba sekali lagi. Dari router ke PC dan dari PC ke router. Sudah successful semua. Kita lanjut membuat topologi jaringan untuk kelompok router yang kedua. Langkahnya sama, kita memerlukan 4 buah PC. Dari PC kita memerlukan 4 buah. Dan 2 buah switch. Kita menggunakan PT switch dan 1 buah router. Untuk langkah-langkahnya sama seperti tadi, kita menghubungkannya menggunakan kabel cross straight through. Kita hubungkan pada port Ethernet. Kita lakukan pada PC yang lainnya juga. Untuk cara mengkonfigurasi IP address-nya sama seperti tadi, kita bisa masuk ke router. Kita masuk ke menu CLI. Di sini kita menggunakan enable. Sudah berpindah ke privilege exit mode, kita bisa menggunakan configure terminal. Lalu kita masuk ke interface Ethernet 00 karena kita akan mengkonfigurasikan untuk rangkaian switch yang ini terlebih dahulu. Lalu kita bisa memasukkan IP address-nya dengan subnet mask-nya. Kita lihat kembali di sini. Untuk IP address-nya adalah 186.3.2.6.
dengan subnet hostnya adalah 255.255.0.0 karena ini adalah IP address untuk kelas B 86. Untuk kelas B subnet hostnya adalah 255.255.0.0. Untuk dua kolom angka yang pertama itu nilainya tetap, dan dua kolom angka yang terakhir itu nilainya 0 dan 0. Untuk kita aktifkan, kita bisa menggunakan perintah shutdown. Lalu kita tambahkan di router RIP. Kita masukkan perintah network. Network 186.3.0.0 karena ini adalah IP address kelas B. Jadi dua kolom angka yang pertama itu nilainya tetap, angkanya tetap, dan dua kolom angka terakhir itu berubah jadi 0 dan 0. Kita enter, lalu kita bisa keluar. Ini kita bisa lihat anak panahnya sudah berwarna hijau. Kita lanjut untuk mengkonfigurasikan antara router 1 dengan switch yang bagian ini. Angkanya sama, kita masuk ke interface Ethernet 10 karena antara switch yang ini terhubung ke router menggunakan port Ethernet 10. IP address-nya adalah 186.4.2.8. Hostnya adalah 255.0.0. Kembali 186.4.2.8. Untuk aktifkannya kita menggunakan perintah no shutdown. Lalu kita bisa exit dan kita tambahkan di router RIP-nya lagi. Networknya adalah 186.4.0.0. Oke, kita bisa enter dan kita exit. Oke, dapat dilihat kabelnya sudah berwarna hijau. Kita lanjut mengkonfigurasikan IP address pada PC. Kita bisa klik PC. Untuk langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya, kita masuk ke menu desktop, IP configuration, dan kita masukkan IP-nya adalah 186.3.2.4. 286.3.2.4.
Subnet hostnya adalah 255.255.0.0. Default gateway-nya adalah IP address yang kita hubungkan antara switch ini dengan router ini, yaitu 186.3.2.6. Keluar dan kita lanjut untuk IPC selanjutnya. Default gateway-nya masih sama, 186.3.2.6. Berikutnya adalah 186.4.2.6. 186.4.2.6. Gateway-nya adalah 186.4.2.8. Di sini kita sudah menyelesaikan topologi jaringan untuk router kelompok kedua. Kita bisa lakukan uji cobanya kembali dengan mengirimkan paket pesan dari PC4 ke PC5. Dia successful. PC4 ke PC6. Pertama dia akan fail. Kita coba sekali lagi. Sudah successful. Di sini dia fail pertama. Coba sekali lagi. Sudah berhasil dari router ke PC. Berhasil dari tiga router, dia juga berhasil. Untuk menghubungkan antar router ini, kita bisa menggunakan kabel serial DCE. Kita masukkan pada port serial 20. Pada router berikutnya kita bisa masukkan pada port yang sama, serial 20. Untuk mengkonfigurasi IP address-nya, sama seperti tadi, kita bisa masuk ke menu CLI. Kita masukkan enable. Lalu kita bisa masuk ke configure terminal. Karena di sini kabel serial DCE-nya terhubung melalui port serial 20. Ya, ini serial 20. Berarti untuk interface-nya kita masuk ke interface serial 20. Enter. Lalu kita masukkan IP address-nya. Untuk IP address antar router di sini adalah 10.0.0.1 untuk router yang pertama, dan IP address untuk antar router ini untuk IP address-nya adalah 10.0.0.2. Jadi IP address ini berfungsi untuk menghubungkan antara router yang pertama dengan router yang kedua. IP address-nya 10.0.0.1 dengan subnet-nya adalah 255.0.0.0 karena IP address ini termasuk ke dalam kelas A.
Jadi subnet hostnya seperti ini. Untuk mengaktifkannya kita bisa menggunakan perintah no shutdown. Lalu kita tambahkan di routernya kembali. Router, lalu next more. Karena IP address-nya adalah IP address kelas A. Untuk IP address kelas A, kolom angka pertamanya itu tetap dan 3 kolom angka berikutnya itu bernilai 0. Enter, lalu kita bisa keluar. Di sini kita bisa lihat kalau kita harus mengkonfigurasinya pada router berikutnya. Angkanya sama, kita masuk ke interface serial 20. Lalu kita bisa masukkan IP address-nya adalah 10.0.0.2. Kita aktifkan dengan no shutdown. Kita bisa keluar, exit, lalu kita masuk ke menu router. Untuk networknya adalah 10.0.0.0. Center, lalu kita exit. Dan kita lihat di sini anak panahnya sudah berwarna hijau, artinya router yang pertama atau router 0 namanya sudah terhubung dengan router 1. Kita bisa lakukan uji coba dengan mengirimkan paket dari PC 0 ke PC yang ada di router kelompok kedua ini. Di sini successful. Kita bisa uji coba yang lain, PC 6 ke PC 2. Jadi di sini juga sudah successful. Oke, di sini kita lanjut membuat topologi jaringan untuk kelompok yang ketiga. Caranya sama, kita mengumpulkan 4 buah PC. Dan 2 buah switch PT switch. Dan 1 buah PT router. Kita hubungkan menggunakan kabel copper straight through pada port Ethernet. Dan antar switch dengan router kita menghubungkannya pada port Ethernet 01 ke Ethernet 0. Untuk rangkaian berikutnya dari Ethernet 01 ke Ethernet 10. Untuk langkah konfigurasi IP address-nya sama seperti tadi, kita bisa masuk ke router. Di sini kalau mau lebih gampangnya kita bisa masuk ke interface ini, interface Ethernet 00. Dan kita masukkan IP address-nya di sini. Tapi saya akan mendemonstrasikan melalui
menu CLI. Di sini kita sudah masuk ya, ini kita sudah enable, kita sudah configure terminal, lalu kita masukkan interface face Ethernet long, karena kita ingin mengkonfigurasi terlebih dahulu untuk rangkaian switch yang ini, karena dia terhubung ke face Ethernet long. Lalu kita bisa masukkan IP address-nya beserta subnet mask-nya. Ini IP address-nya adalah 1.1.2.3.5. Satu, dua, 3.5. Untuk subnet mask-nya adalah 255.0.0.0, karena ini adalah IP address untuk kelas A. Untuk mengaktifkannya sama seperti tadi, menggunakan perintah no shutdown. Lalu kita bisa keluar dan kita masukkan ke router ini. Nah, untuk networknya di sini kita menggunakan 1.0.0.0 karena adalah di sini yang menggunakan IP address untuk kelas A, jadi 11.0.0.0. Kita bisa keluar, exit. Ini dapat dilihat bahwa ini anak panahnya sudah berwarna hijau. Kita lanjut mengkonfigurasikan untuk rangkaian switch yang ini. Kita masuk ke interface Ethernet 1.0, lalu masukkan IP address-nya. IP address-nya adalah 1.2.2.3.7. Untuk penyimpannya kita bisa menggunakan perintah no shutdown. Lalu kita bisa keluar dan kita masuk ke router ini. Untuk networknya kita menggunakan IP address 12.0.0.0 karena yang tadi IP address-nya adalah 12.2.3.7 adalah IP address untuk kelas A. Jadi networknya berubah menjadi ini 12.0.0.0. Kita enter, kita bisa keluar. Nah, di sini sudah dapat dilihat bahwa kabelnya sudah berwarna hijau. Kita lanjut mengkonfigurasikan untuk IP address untuk
masing-masing perangkat PC. Angkanya sama. Kita masuk ke desktop, configuration. Ini IP-nya adalah 11.2.3.2. Untuk next version adalah 255.0.0, dan default gateway-nya adalah 11.2.3.5. Kita keluar, lalu kita lanjut. Di sini IP address-nya adalah 12.2.3.5. 12.2.3.5. Untuk default gateway-nya adalah 12.2.3.7. Nah, di sini kita sudah selesai mengkonfigurasikan IP address-nya. Kita bisa melakukan uji cobanya. Uji coba sekali lagi, posisi 8 ke posisi 10. Pertama dia akan fail. Kita coba sekali lagi. Dan sukses. Dari posisi 9 ke posisi 11. Dia fail. Coba sekali lagi. Dan dia sudah successful. Kita coba dari router ke PC. Tes dan dari PC ke router. Ini sudah successful. Selanjutnya untuk cara menghubungkan antar router, sama seperti tadi, kita bisa menggunakan kabel serial DCE yang masukkan pada port serial 30. Untuk router selanjutnya kita bisa masukkan pada port yang sama serial 30. Untuk cara konfigurasinya sama seperti tadi. Kita masuk ke enable terminal, lalu configure terminal. Lalu kita masuk ke interface serial 30 karena kita masukkan pada port serial 30. Lalu IP address-nya adalah ini, IP address-nya adalah 20.0.0.1. 20.0.0.1 dan subnet host-nya adalah 255.0.0.0. Dan saya simpan menggunakan perintah no shutdown. Lalu kita exit dan kita masuk ke menu router RIP. Kita bisa tambahkan network yang tadi.
ke 20.0.0.0. Nah, bisa keluar. Kita konfigurasi IP address pada router berikutnya. Ini interface serial 30. IP address-nya 20.0.0.2 dan subnet max-nya adalah 255.0.0. Kita simpan. Kita keluar dan kita masuk ke menu router RIP lagi. Kita RIP, lalu kita network. Nah, kita bisa keluar, exit. Oke, di sini untuk router 1 ini mempunyai RIP routing 10.0.0.0 dan 20.0.0.0. Untuk RIP routing antar PC, kita harus memasukkan semuanya pada masing-masing perangkat routernya. Jadi tadi ada RIP routing 10.0.0.0 pada router yang bagian ini, router 2 namanya. Kita harus memasukkannya RIP routing 10.0.0.0. Bisa masuk kembali ke menu router RIP. Lalu network. Kita tambahkan 10.0.0. Oke, exit. Dan untuk router yang pertama ini, router 0, kita tambahkan RIP routing untuk network 20.0.0. Oke, di sini sudah selesai. Untuk topologi jaringan kelompok router yang ketiga, kita bisa lakukan uji coba dari PC 0 ke PC 11. Dia successful. Dari router kelompok kedua dari PC 6 ke PC 8, dia juga successful. Oke, kita lanjut untuk topologi jaringan router yang terakhir. Di sini kita memerlukan satu buah router, satu buah switch, satu access point, dan satu laptop. Jadi satu buah router, lalu satu switch, satu access point,
Kita menggunakan yang ini, APPT, access point PT, dan satu buah laptop. Oke. Di sini cara menghubungkan laptop ke access point, kita tidak akan menggunakan kabel, tapi kita akan menggunakan wireless. Di sini dapat dilihat untuk laptop, untuk modul yang digunakan adalah interface-nya adalah Fast Ethernet 0. Di sini kita akan menggantinya dengan modul wireless, yang ini WPC300N. Untuk cara menggantinya kita bisa cabut terlebih dahulu. Tapi kalau kita cabut seperti ini, di sini ada peringatan cannot remove a module when the power is on. Jadi kita bisa matikan terlebih dahulu PC-nya. Kita mengklik ini. Ini sudah tidak berwarna hijau, kita bisa cabut. Dan kita masukkan yang ini, WPC 300N untuk modul wirelessnya. Lalu kita nyalakan kembali. X. Nah, di sini dapat terlihat laptop sudah terhubung ke access point. Untuk menyambungkan access point ke switch, kita menggunakan kabel yang sama seperti tadi, yaitu copper straight through. Masukkan pada port Fast Ethernet. Begitu juga sama seperti dari router ke switch. Ya, oke, pertama kita lakukan konfigurasi terlebih dahulu pada perangkat laptop. Kita masuk ke desktop, lalu IP configuration, static. Di sini IP-nya adalah 15.0.0. Traffic path-nya otomatis seperti ini 255.0.0, dan default gateway-nya kita bisa lihat di sini. IP address untuk router antar router ke switch yaitu 15.0.0.1. Bisa keluar. Selanjutnya kita konfigurasikan IP address pada router. Di sini kita menggunakan Fast Ethernet 00. Kita masuk ke router. Kita bisa memasukkan IP address di sini atau kita bisa masuk ke menu CLI. Di sini kita sudah masuk ke interface Fast Ethernet 00. Bisa masukkan IP address-nya. Yaitu 15.0.0.1 dengan subnet host-nya adalah 255.0.0 dan .0. Enter, lalu kita simpan dengan menggunakan perintah no shutdown. Dan lalu kita tambahkan di menu rerouting atau router. Masuk ke menu router, kita tambahkan network 15.0.0 karena IP address ini adalah IP address untuk kelas A. Jadi yang berubah menjadi 15.0.0.0. Saya keluar. Lalu selanjutnya untuk menghubungkan antar router kita bisa menggunakan kabel CLDCE. Kita masukkan pada port serial 20. Pada router berikutnya kita bisa masukkan pada port yang sama. Oke, di sini kita konfigurasi IP-nya. Saya klik router.
Lalu kita masuk ke menu serial, interface serial 20. Untuk untuk IP address-nya 30.0.0.1. Saya enter. Lalu untuk pengaktifkannya perintah no shutdown. Kita masuk ke router RIP, lalu kita tambahkan. Oke. Akhirnya kita konfigurasi pada router berikutnya. Caranya sama. Kita masuk ke interface serial 20. Lalu kita masukkan IP address-nya 230.0.0.2. Shutdown. Keluar, save. Dan kita tambahkan di RIP routing router RIP. Tambahkan network 30.0.0.0. Ini karena sebelumnya kita sudah menggunakan router RIP network 10.0.0 yang di sini dengan 20.0.0.0 di sini. Kita harus memasukkannya semuanya pada masing-masing router. Di router terakhir ini kita masukkan network juga 20.0.0 dan juga network 10.0.0. Exit. Dan network 30.0.0.0 kita masukkan pada router sebelumnya yang ini, router 0. Kita masuk ke manual router RIP. Network 30. Keluar, dan kita tambahkan juga pada router ini, router 1. No. Kita bisa keluar, exit. Exit ini. Nah, di sini kita sudah selesai membuat topologi jaringan. Dan di sini kita lakukan uji cobanya langsung dari PC 0 ke laptop.
Yang pertama fail. Kita coba sekali lagi. Dia successful. Contohnya dari router kelompok 3 dari PC 10 ke laptop, dia successful. Dari kelompok 2 yang PC 5 ke laptop, dia juga successful, ataupun sebaliknya dari laptop ke 9, dia juga successful. Oke, mungkin sekian penjelasan cara membangun topologi jaringan untuk tugas kali ini.